Puji nama Tuhan, selamat kita bertemu kembali di dalam renungan kita hari ini. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Sebab Tuhan Yesus yang kita sembah, Allah kita selalu memberikan perlindungan kepada kita, selalu memberi kekuatan kepada kita, selalu memberikan kemampuan di dalam kita menghadapi liku-liku hidup yang semakin lama semakin menjadi beban di dalam kehidupan setiap orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hampir semua orang saat ini merasa gelisah dengan adanya COVID-19 yang semakin marak, dengan adanya kejadian-kejadian yang membuat kita menjadi semakin takut, semakin gelisah. Dan hampir setiap orang merasakan hal seperti ini. Sebagai manusia, tentunya kita merasakan gelisah pada saat kita menghadapi situasi yang tidak nyaman. Ya. Dan pada hari ini, tema kita adalah melawan gelisah. Gelisah, kalau saya pelajari, gelisah itu adalah ketidakmampuan tubuh dan pikiran untuk beristirahat. Artinya pikiran dan tubuh itu tidak bisa beristirahat dengan tenang sebab ada rasa gelisah yang luar biasa. Penyebabnya gelisah adalah situasi di sekitar kita. Penyebab gelisah adalah penyakit. Penyebab gelisah adalah masalah yang tidak terselesaikan. Dan pada saat ini saya mau katakan bahwa kalau kita gelisah, maka akibatnya adalah kita merasa khawatir, depresi, mudah tersinggung, mudah marah, tegang, tidak tenang. Itu akibat daripada gelisah. Dan bahkan ada orang-orang tertentu yang karena kegelisahannya dia berbuat sesuatu yang buruk, misalnya dia segera mengoyakkan pakaiannya atau dia membanting dan lain sebagainya karena dia tidak tahu apa yang diperbuatnya. Perasaan gelisah ini tidak bisa dihindari pada saat kita mengalami hal-hal yang buruk. Kita mau baca di dalam Ayub. Ayub adalah seorang nabi. Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan, tetapi dia juga mengalami gelisah. Kita baca di dalam Ayub 3 ayat 26, Ayub pasal 3 ayat yang ke-26. Mari kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Tidak mendapat ketenangan, tidak dapat ketentraman, bahkan kegelisahan yang timbul. Ayub adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Ayub adalah orang yang setia, ya. Tetapi Ayub mengalami kegelisahan. Kita semuanya pernah merasakan kegelisahan saat Ayub mendapatkan pencobaan yang luar biasa. Inilah perasaan Ayub, merasa gelisah sehingga tidak bisa beristirahat. Tadi saya sudah katakan bahwa gelisah itu adalah ketidakmampuan tubuh dan pikiran untuk beristirahat. Nah, Ayub mengalami hal yang seperti ini. Di saat pandemi yang semakin hari semakin memuncak ini, tingkat kematian memuncak, ya, tingkat penularannya lebih hari lebih banyak, dan orang banyak yang gelisah. Kadang-kadang orang meninggal bukan karena COVID, tetapi orang meninggal karena tidak kuat. Dia jantungnya tidak kuat karena memikirkan hal yang seperti ini. Ya, kegelisahan akan timbul pada setiap orang yang mengalami kecemasan. Tidak terlepas dari saya sendiri. Pada saat saya tahu anak saya terkena COVID-19,
saya merasa gelisah yang luar biasa. Berita ini yang disampaikan, berita ini membuat saya gelisah dan tidak menentu. Saya membayangkan seperti Ayub juga. Ayub juga orang yang takut akan Tuhan, tetapi merasa gelisah. Hal ini membuat kita harus mengambil tindakan. Seperti saya pribadi, saya mendengar berita seperti ini. Ada keluarga yang kena COVID, ada keponaan-keponaan yang kena COVID. Hati saya gelisah, anak saya sendiri kena COVID. Saya gelisah sebab anak saya jauh dari saya. Tetapi saya mau mengatakan hal ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat kita gelisah, saat kita blank, saat kita tidak bisa berpikir lagi, harus ada tindakan yang kita ambil. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita gelisah? Kita mau baca di dalam Mazmur 6 ayat Mazmur 42 ayat 6. Ini ada beberapa ayat yang sama bunyinya. Saya tertarik dengan hal ini ya. Mazmur 42 ayat 6 dan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan Mazmur 42 ayat 6 dan ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat yang ke-12 dengan kata-kata yang sama. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita punya penolong, kita punya Allah sebagai penolong kita. Pada saat saya membaca ayat ini, dan ada lagi di ayat yang ke-43, ayat 5 persis bunyinya seperti ini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita anak-anak Tuhan, kita bukan orang-orang yang hilang pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini mengalami kegelisahan, yang mengalami kecemasan, kita punya Allah yang heran. Kita punya Allah yang sanggup menolong kita. Berharap kepadanya. Langkah yang pertama, kita duduk di bawah kaki Tuhan. Kita berharap kepadanya. Kita berharap pertolongannya. Saya percaya pada saat saya berlutut di bawah kaki Tuhan karena kegelisahan hati saya katakan, Tuhan, berikan ketenangan kepada diriku. Berikan ketenangan, tambahkan imanku, walaupun hanya sebesar biji sesawi, tetapi itu dapat memindahkan gunung-gunung penyakit, dapat memindahkan gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung kegelisahan. Dan pada saat saya amin berhenti berdoa, rasa tenang ada di dalam diriku. Bapak Ibu Saudara, jangan gelisah. Kita punya Tuhan sebagai penolong yang luar biasa. Kita punya Allah yang hebat. Kita punya Allah yang sanggup menolong kita. Langkah pertama, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada saudara, jangan berharap kepada siapapun, tetapi berharap kepada Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan bagaimana Tuhan memberikan kekuatan? Melalui orang-orang yang digerakkan. Melalui orang-orang yang digerakkan, walaupun itu melalui WA, melalui telepon, yang sanggup menguatkan. Jangan khawatir, Tuhan akan menolong kita. Langkah yang kedua, kita baca di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3, kita akan baca bersama-sama. Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja
aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Langkah yang kedua, dekat kepada Allah saja. Haleluya. Pada saat kita gelisah, pada saat kita tidak bisa beristirahat, karena gelisah pikiran dan tubuh kita tidak bisa beristirahat menghadapi situasi yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang sekarang sedang terinfeksi COVID-19, jangan gelisah. Dekat kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Maka Dia akan menolong. Dia adalah gunung batuku, Dia adalah keselamatanku, dan aku tidak akan goyah. Puji nama Tuhan. Itu langkah yang kedua yang harus kita ambil. Ini sebagai pengalaman saya. Setiap kali saya mulai berpikir, setiap kali saya mendengar berita yang seolah-olah mengkhawatirkan saya, ya, seolah-olah mengkhawatirkan diri saya, diri anak-anak saya, ya, saya langsung datang kepada Tuhan. Saya duduk di bawah kaki Tuhan. Saya tahu Dia adalah gunung batu dan keselamatan. Haleluya. Kuasa Tuhan tidak ada jarak dan waktu. Kuasa Tuhan selalu nyata. Walaupun kita di sini dan saudara kita di sana, anak-anak kita dimanapun berada, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, maka Dia akan menjamah dan menyembuhkannya. Puji nama Tuhan. Dan langkah yang berikutnya yang harus kita ambil, yaitu hidup benar di hadapan Allah. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, di situ ada ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Selama kita hidup di dalam kebenaran firman Allah, selama kita hidup layak di hadapan Tuhan, maka ada ketenangan dan ada ketentraman untuk selama-lamanya. Tuhan akan memberikan ketenangan, Tuhan akan memberikan ketentraman. Dengan ketenangan dan ketentraman, maka imun saudara akan bertambah. Imun dan iman akan bersama-sama, ya, sejalan, dan itu akan menambah semangat kita, ya. Asal kita hidup di dalam kebenaran, artinya jangan melenceng akan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya minta ampun selalu di hadapan Tuhan, karena kita tidak terluput dari hal-hal yang salah di hadapan Tuhan. Minta ampun sehingga Tuhan membenarkan kita, ya. Dibenarkan bukan berarti kita itu benar, tetapi dibenarkan karena kita punya juru selamat yang sudah membenarkan kita, menebus segala dosa kita. Puji nama Tuhan. Tuhan akan menolong kita semuanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan putus asa, jangan gelisah, tenangkan, datang kepada Tuhan, datang kepadanya, maka Dia akan memberikan ketenangan. Dan puji nama Tuhan, Tuhan bekerja dan Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka yang selalu berharap kepada Tuhan, ya. Dan juga bersyukur kalau anak saya hari-hari ini sudah dalam pemulihan. Itu artinya Tuhan mendengarkan setiap doa kita. Tuhan akan meluputkannya, sebab Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Ini sebagai pendorong, sebagai penyemangat di dalam kehidupan kita, bahwa kalau Bapak Ibu Saudara sekalian terinfeksi virus corona, kalau saudara-saudara Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak ada yang terkena, lari kepada Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, tetapi andalkan Tuhan. Berharap kepadanya, dekat kepadanya, dan sekali lagi hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab di mana ada kebenaran,
Di situ ada ketenangan dan ketentraman untuk selamanya. Puji nama Tuhan. Inilah renungan kita pada hari ini. Saya berharap ini dapat menguatkan, dapat memulihkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sekarang dalam keadaan gelisah. Jangan gelisah. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Apapun yang kita alami, Dia ada bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap gunakan protokol kesehatan, memakai masker kemanapun Anda berada, dan mencuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa, jangan terus di dalam kegelisahan, sehingga Bapak Ibu Saudara mengalami semangat yang teguh kembali. Dengan semangat itu maka akan menambah imun Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita tetap sehat, tetap dilindungi oleh Tuhan. Tuhan akan menjaga. Saya tetap berdoa dari sini untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan akan selalu menolong. Puji Tuhan, haleluya.